Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan metode yang kedua dalam solusi SPL, yaitu adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode ini hampir sama dengan eliminasi Gauss, ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah mengubah sistem persamaan linear menjadi bentuk matriks AX sama dengan B. Jadi ini sama seperti langkah pada Gauss. Kemudian langkah yang kedua adalah mengubah matriks A menjadi matriks identitas dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, maka di sini Anda harus tahu dulu apa itu matriks identitas. Nah, matriks identitas sendiri ialah matriks persegi dengan diagonal utamanya adalah bernilai 1, sedangkan entry yang lain adalah bernilai 0. Kalau dilihat seperti ini. Ya, di diagonal utamanya 1, yang lain entry yang lainnya adalah bernilai 0. Nah, kalau pada Gauss kemarin, ya, kita mengubah menjadi matriks segitiga atas. Namun pada Gauss-Jordan kita ubah matriks A nanti menjadi matriks identitas, ya, dengan menggunakan operasi baris elementer. Maka nanti nilai B1 dan seterusnya juga akan mendapatkan nilai yang baru. Nah, kemudian yang ketiga, setelah mendapatkan matriks identitas, maka dapat diketahui nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Nah, saya masih gunakan soal yang sama seperti sebelumnya pada Gauss, ya. Di sini kita diminta untuk menyelesaikan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Maka langkah yang pertama, sama seperti pada Gauss, kita ubah ke dalam bentuk AX sama dengan B. Nah, maka ini A, X sama dengan B. Nah, kemudian yang kedua, mengubah matriks A menjadi matriks identitas dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, jadi dari matriks yang sebelumnya tadi, kita ubah dulu ke dalam matriks yang diperluas seperti ini, ya, sama seperti pada Gauss. Nah, kemudian kita akan mengubah matriks A ini menjadi matriks identitas. Maka nanti diagonal utamanya harus bernilai 1, ya. Kemudian entry-entry yang lain ini harus bernilai 0. Nah, maka nanti silahkan Anda ubah ini, ya, entry-entry ini, ya, menjadi yang diinginkan, yaitu matriks identitas. Nah, maka langkahnya pertama nanti Anda ubah dulu. Nah, ini kebetulan baris 1 kolom 1 adalah sudah 1. Namun jika ini belum 1, maka nanti silahkan Anda ubah dulu, ya, baris 1 kolom 1 menjadi 1. Langkah yang kedua adalah mengubah baris 2 kolom 1 menjadi 0. Langkah yang ketiga, mengubah baris 3 kolom 1 menjadi 0. Langkah yang keempat, mengubah baris 2 kolom 2 menjadi 1. Langkah yang kelima, mengubah baris 3 kolom 2 menjadi 0. Langkah yang ke-6, yaitu mengubah baris 3 kolom 3 ini menjadi 1. Kemudian langkah yang ke-7 adalah mengubah baris 1 kolom 2 menjadi 0. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengubah baris 1 kolom 3 ini menjadi 0. Dan langkah yang terakhir nanti kita akan mengubah minus 3 di sini atau baris 2 kolom 3 ini menjadi 0. Nah, maka nanti diperoleh A-nya seperti ini, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, oleh karena itu, kita akan melakukan operasi baris elementer. Nah, kebetulan baris 1 kolom 1 ini sudah 1, maka kita dimudahkan di sini, ya, tidak perlu kita hitung lagi untuk A11, ya, tidak perlu diubah lagi karena sudah memenuhi, yaitu 1. Kemudian maka dilanjutkan kita ubah 0 di sini, ya, dari 2 menjadi 0. Baris 2 kolom 1 ini nanti menjadi 0. Nah, sama seperti pada Gauss, maka kita punya rumus di sini B2 min 2B1. Nah, maka dioperasikan. Dari 2 kurangi 2 kali 1 sama dengan 0. 4
dikurangi 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian min 3 dikurangi 2 kali 2, maka min 3 dikurangi 4 ya, hasilnya adalah min 7 dan seterusnya. Nah, maka dihasilkan matrik ini ya. Nah, ini baris 2 sudah berubah. Nah, kita sudah mempunyai 1, di sini 0. Nah, maka selanjutnya adalah kita ubah 3. 3 menjadi 0. 3 ada di baris 3. Maka di sini kita tulis dulu baris 3. Nah, kita gunakan bantuannya baris berapa? Nah, karena baris 2 itu di sini adalah 0, maka kita gunakan saja bantuan baris 1. Supaya 3 menjadi 0, maka baris yang ketiga akan dikurangi 3 kali baris 1, karena baris 1 di sini nilainya 1. Maka pengalinya adalah minus 3. Nah, maka diperolehlah ya B3 min 3B1. Berarti di sini 3 dikurangi 3 kali 1. Maka 3 kurangi 3 hasilnya adalah 0. Dan seterusnya. Baris 3 mengikuti ya, sama langkahnya menggunakan rumus ini. Maka langkah yang selanjutnya adalah langkah yang ini ya. Maka tadi sudah didapatkan setelah dihitung menggunakan rumus tadi adalah diperoleh matrik A-nya sekarang berubah seperti ini. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita akan mengubah 2 menjadi 1. Nah, 2 diubah menjadi 1. Bagaimana caranya? Nah, karena untuk lebih mudahnya ya, maka kita gunakan B2 dikurangi dengan B3. Nah, karena di sini adalah baris 2 itu 2, baris 3 ada 3, supaya menjadi 1, nah kita jadikan dulu B2 min B3 boleh, atau ya nanti dilanjutkan dengan mengalihkan nilai min 1 ini, supaya menjadi positif. Nah, berarti di sini B2 kurangi B3, 2 dikurangi 3, nanti hasilnya adalah minus 1 untuk 2-nya. Berubah menjadi minus 1. Kenapa tidak gunakan bantuan baris pertama? Baris pertama di sini ada nilai 1. Ketika kita mau mengubah nilai 2 tadi, maka bisa jadi akan berpengaruh pada baris 2 kolom 1 yang sebelumnya sudah kita buat menjadi 0. Maka kita hindari untuk mengambil bantuan baris 1. Nah, maka kita punya rumus B2 min B3. Nah, maka 0 kurangi 0 sama dengan 0. 2 kurangi 3 sama dengan min 1. Min 7 kurangi min 11. Ya, sama dengan 4. Kemudian min 17 dikurangi min 27 sama dengan 10 dan seterusnya. Kemudian karena di sini nilainya masih minus 1, nah maka supaya menjadi 1 kita kalikan dengan minus. Maka di sini langkah selanjutnya adalah min B2. Nah, min baris 2. Maka pada baris 2 kita kalikan semuanya dengan minus. Baris 1, baris 3 tetap. Nah, maka di sini menjadi 1, di sini min 4, di sini minus 10. Langkah selanjutnya, tujuan kita tadi adalah mengubah menjadi matrik A menjadi matrik identitas. Maka selanjutnya adalah 3 kita ubah menjadi 0. Nah, 3 ini di baris 3. Bantuan baris berapa yang akan kita gunakan? Kalau bantuan baris 1 di sini sudah masih ada nilai 1, akan mengubah 0 tadi di sini. Maka kita hindari gunakan bantuan baris 1 ya. Maka di sini kita gunakan bantuan baris 2. 3 di sini 1, maka pengalinya berapa? Pengalinya adalah minus 3. Maka kita punya rumus B3 min 3B2. Maka kalau di dioperasikan menjadi 0, 1, min 4, min 10. Langkah selanjutnya adalah kita ubah 1 menjadi 0. 1 menjadi 0. Ini di sini diagonal utama kita sudah dapatkan 1, 1, 1.
di bawah diagonal utama sudah dapat 0, 0, 0. Nah, maka kita tinggal mengubah untuk yang di atas diagonal utama, yaitu 1, 2, min 4. Nah, terlebih dahulu 1. Kita mau menjadikan 1 ini menjadi 0. Maka kita pakai rumus B1 kurangi B2. Ya, maka nanti 1 dikurangi 1, maka akan menjadi 0. Nah, maka di sini ya, 1. Kita dapatkan dari mana ini 1? Ya, B1 kurangi B2. 1 kurangi 0, tetap 1. 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi min 4, 6. 9 kurangi min 10, maka hasilnya adalah 19. Langkah selanjutnya adalah mengubah 6 menjadi 0. Nah, bantuan baris berapa kita gunakan? 6 ada di baris 1, maka kita tulis baris 1. Kita gunakan bantuan baris 3. Nah, baris 3 tadi adalah 1 di sini. Maka pengalinya adalah minus 6 supaya 6 nanti menjadi 0. Kenapa tidak gunakan bantuan baris yang kedua? Karena pada baris kedua di sini ada nilai 1. Kalau kita gunakan bantuan baris yang kedua, akan mengubah nilai yang 0 tadi yang sudah kita buat. Nah, di sini ya, B1 dikurangi 6B3, maka diperoleh 1 dikurangi 6 kali 0, hasilnya adalah 1. 0 dikurangi 6 kali 0, hasilnya adalah 0 tetap. Kemudian 6 dikurangi 6 kali 1, hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah 19 dikurangi 6 kali 3. Berarti 19 kurang 18, hasilnya adalah 1. Nah, langkah yang terakhir pada OBE ini, ya, kita tinggal mengubah min 4 menjadi 0. Nah, min 4 ada di baris 2, maka kita tentukan di sini B2. Nah, kita gunakan bantuan baris berapa? Baris 1 atau baris 3? Nah, kita lihat baris 1 di sini nilainya 0. Tidak akan membantu untuk mengubah min 4 menjadi 0. Maka kita gunakan saja bantuan baris 3. Karena di sini min 4, di sini 1, maka pengalinya adalah plus 4 supaya min 4 nanti menjadi 0. Nah, maka baris 1 tetap nilainya, baris 3 tetap nilainya, maka kita ke baris yang kedua. B2 plus 4 B3, maka 0 ditambah 4 kali 0 sama dengan 0. 1 ditambah 4 kali 0 sama dengan 1. Min 4 ditambah 4 kali 1, ya, maka hasilnya 0. Kemudian min 10 ditambah 4 kali 3, min 10 ditambah 12, maka hasilnya adalah 2. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya pada Gauss-Jordan ialah membuat matriksnya, yaitu kembalikan ke bentuk AX sama dengan B, tapi dengan A dan B yang baru. A-nya adalah identitas, ya, X1-nya X1, X2, X3, dan di sini B-nya adalah B yang baru, yaitu 1, 2, 3. Nah, maka kalau dikalikan 1 kali X1 ditambah 0 kali X2 ditambah 0 kali X3, maka hasilnya adalah X1 sama dengan 1. Maka X2-nya adalah 2, X3-nya adalah 3. Maka diperoleh solusi dari SPL tersebut adalah X1-nya 1, X2-nya sama dengan 2, X3-nya sama dengan 3. Nah, maka kalau dilihat dengan hasil pada eliminasi Gauss sebelumnya, nilainya bagaimana? Nah, nilainya adalah harus sama. Ya, pada Gauss sudah kita cari sebelumnya, nilainya juga 1, 2, 3, dan sudah kita cek, kita masukkan ke SPL yang ada di soal ini, hasilnya memenuhi. Nah, maka itu sudah betul jawabannya. Nah, sekiranya sekian. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.